Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam kondisi sehat di tengah masa pandemi COVID-19. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil best practice yang saya buat. Adapun judul best practice yang telah saya buat adalah Wagana, yaitu siswa siaga bencana sebagai ekstrakurikuler suplemen untuk meningkatkan kecakapan geografi siswa pada bidang kebencanaan di SMA Negeri 1 Banjarangkan. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Nyoman Alita Udaya Maitri, biasa dipanggil Alita. Saya lahir di Klungkung tanggal 5 Januari 1990. Saat ini, saya bertugas di SMA Negeri 1 Banjarangkan sebagai guru bidang studi geografi. Adapun riwayat pendidikan saya adalah S1, jurusan Pendidikan Geografi Undiksa, kemudian melanjutkan studi S2 di Universitas Gadjah Mada UGM, yaitu jurusan Ilmu Lingkungan, peminatannya atau konsentrasinya Geoinformasi for Spatial Planning and Disaster Risk Management. Jadi, berfokus pada geoinformasi untuk manajemen bencana. Sementara untuk pengalaman menulis saya, meneliti dan menyusun karya ilmiah bisa dibaca di slide. Kemudian, penghargaan yang pernah saya peroleh masih sangat sedikit dan perlu banyak belajar lagi, yaitu yang pertama sebagai prestasi istimewa peringkat 1 pada pelatihan dasar atau Latsar CPNS tahun 2019 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Bali. Kemudian menjadi inovator spatial thinking skill yang diberikan oleh BPBD Provinsi Bali. Terakhir, sebagai pemakalah terfavorit yang diberikan oleh IGI Wilayah Bali dalam Simposium HGN tahun 2019. Semoga prestasinya bertambah lagi dan perlu banyak belajar dari Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Baik, langsung saja ke pendahuluan, yaitu yang melatar belakangi penulisan best practice ini adalah kita lihat dari Indonesia. Indonesia adalah negara multi disaster yang ditunjukkan dari jumlah kejadian bencana yang besar dan hampir seluruh bencana terdapat di Indonesia. Hal tersebut disebabkan dari letak dan posisi negara Indonesia yang dapat ditinjau dari letak astronomis, geografis, dan geologisnya. Secara astronomis, Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, kemudian 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Letak lintang tersebut berpengaruh terhadap cuaca dan iklim yang terjadi di Indonesia, yaitu iklim laut tropis yang dipengaruhi oleh laut. Iklim tropis menyebabkan banyak tanah yang tidak stabil dan mudah rusak. Iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi memudahkan terjadinya pelapukan di beberapa wilayah Indonesia, sehingga bencana alam seperti longsor, banjir, dan juga kekeringan dapat terjadi di Indonesia sepanjang tahunnya. Sementara secara geologis, Indonesia merupakan kepulauan yang terletak dari pertemuan 3 lempeng mayor, yaitu lempeng Indo-Australia, kemudian lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Pada bagian utara dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik yang memanjang dari Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, sampai Sulawesi. Yang sisi-sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti erupsi, kemudian gempa bumi, tsunami, banjir, dan longsor. Di sisi lain, terdapat himbauan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dalam kunjungan kerjanya ke Surabaya
saat membuka Rakornas di BNPB dan BPBD seluruh Indonesia. Terdapat 6 arahan terkait kebencanaan yang dikemukakan oleh beliau. Dari 6 arahan Presiden Republik Indonesia, yang menarik adalah arahan ke-5 dan ke-6 yang bunyinya, Presiden menginstruksikan agar segera dilakukan edukasi bencana, terutama di daerah rawan bencana. Edukasi ini bisa dilakukan di masyarakat, sekolah, kemudian juga bisa melalui pemuka-pemuka agama. Sedangkan untuk himbauan yang ke-6 atau arahan yang ke-6 adalah Presiden ingin agar dilakukan simulasi atau latihan penanganan bencana secara berkala dan teratur untuk meningkatkan masyarakat bencana berkesinambungan sampai ke tingkat yang paling bawah. Dengan demikian, masyarakat betul-betul siap menghadapi bencana. Pada arahan ke-5 dan ke-6, jelas tertulis bahwa sekolah merupakan elemen utama pendukung untuk mengurangi risiko bencana. Melalui pendidikan, sebagai upaya mitigasi non-struktural, dapat meningkatkan kapasitas generasi muda sebagai garda terdepan bangsa Indonesia. Selain himbauan dari Presiden Republik Indonesia, terdapat pula himbauan dari Gubernur Bali, Bapak Iwayan Koster. Menurut beliau, pendidikan kebencanaan dan pelatihan simulasi juga harus dilakukan. Dalam himbauannya, beliau menetapkan setiap tanggal 26 tiap bulannya sebagai Hari Simulasi Bencana Provinsi Bali yang ditetapkan di Nusa Dua pada tanggal 26 April tahun 2019. Dan juga dipertegas dengan adanya Surat Edaran nomor 5938 tahun 2019 tentang himbauan simulasi bencana berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran terhadap risiko bencana dan kesiapsiagaan. Namun, masalahnya pendidikan kebencanaan tidak tersurat pada kurikulum yang berlaku di sekolah. Namun, ada baiknya tersirat pada mata pelajaran geografi. Apalagi saat ini kita sedang berada pada masa pandemi COVID-19. Sehingga penting untuk dilakukan upaya-upaya mitigasi bencana yang tepat. Mitigasi bencana di sekolah dapat terwujud jika siswa memiliki kecakapan geografi yang baik, khususnya di bidang kebencanaan. Namun, setelah saya melakukan observasi awal dari 5 kecakapan geografi, ternyata terdapat 3 kecakapan yang nilainya rendah. Kemudian bisa dilihat di diagram berikut ini. Dari diagram tersebut terlihat bahwa baik dalam 2 kecakapan, namun kurang baik pada 3 kecakapan, yaitu Acquiring Geography Information, kemudian Organizing Geography Information, dan yang terakhir Analysis Geography Information. Sehingga dari hasil observasi awal tersebut, solusi pemecahan masalahnya adalah Wagana, siswa siaga bencana, sebagai ekstrakurikuler suplemen untuk meningkatkan kecakapan geografi siswa pada bidang kebencanaan di SMA Negeri 1 Banjarangkan. Dari latar belakang tersebut dapat ditarik 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah langkah-langkah pembentukan Wagana siswa siaga bencana. Kemudian yang kedua adalah hambatan yang ditemui saat pembentukan Wagana. Kemudian yang ketiga adalah dampak yang ditimbulkan dari pembentukan Wagana siswa siaga bencana di sekolah. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah yang pertama tujuan umum, yaitu pembentukan Wagana siswa siaga bencana sebagai pelopor simulasi dan evakuasi bencana untuk meningkatkan kecakapan geografi siswa pada bidang kebencanaan di SMA Negeri 1 Banjarangkan. Sedangkan untuk tujuan khususnya terkait dengan rumusan masalah, yaitu yang pertama untuk mengetahui langkah-langkah pembentukan Wagana, yang kedua untuk mengetahui hambatan yang ditemui, dan yang ketiga adalah untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pembentukan Wagana di sekolah.
Kita lanjutkan dengan landasan teori dari penelitian ini. Adapun teori-teori yang melandasi penulisan dan penelitian dari karya yang telah saya buat, yaitu teori-teori tentang kecakapan geografi, kemudian yang kedua teori-teori tentang ekstrakurikuler, kebencanaan dan istilah-istilah bencana, kemudian yang terakhir adalah pendidikan kebencanaan. Baik Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, saya lanjutkan ke metode penelitian. Adapun rancangan penelitian, penelitian ini berjenis atau jenisnya adalah penelitian deskriptif. Kemudian metode pengumpulan datanya adalah metode kepustakaan, dokumentasi, dan observasi yang dilakukan dengan instrumen kuesioner dan checklist. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya, saya menggunakan purposive sampling dengan tujuan atau ketentuan tertentu. Dalam hal ini, saya mengambil sampel dari siswa-siswa peminatan sosial yang mempelajari mata pelajaran geografi. Kemudian lokasi penelitiannya adalah di sekolah, yaitu di SMA Negeri 1 Banjarangkan. Untuk waktu penelitiannya, saya bagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap perencanaan, dilakukan pada bulan Mei 2019. Kemudian tahap pembentukannya yaitu dilakukan pada bulan Juni sampai Agustus tahun 2019. Yang terakhir untuk mengevaluasi kegiatan yang dilakukan yaitu pada bulan September sampai dengan Oktober 2019. Bapak Ibu guru hebat, adapun langkah-langkah penelitian yang saya lakukan, yang pertama adalah mengidentifikasi atau mengobservasi awal kecakapan geografi siswa. Jika rendah, maka saya berikan treatment berupa pembentukan wagana di sekolah. Nah, pembentukannya ini terdapat syaratnya, kemudian tugas pokoknya yang mereka lakukan, mereka susun bersama dengan pembina yang berasal dari guru geografi saya sendiri dan dibantu oleh pembina pramuka dan juga PMR dalam segi pelatihan evakuasinya. Selain itu, kami juga didukung oleh BPBD Kabupaten Klungkung ketika melakukan praktikum pelatihan simulasi. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada diagram langkah-langkah penelitian pada slide yang telah saya tayangkan. Bapak Ibu guru hebat, saya akan lanjutkan ke hasil penelitian dan pembahasannya. Sebelumnya, saya akan menyampaikan apa yang dimaksud dengan kecakapan geografi. Kecakapan atau keterampilan geografi terdiri dari 5 hal. Yang pertama adalah kemampuan mengajukan pertanyaan geografi. Kemudian kedua, memperoleh informasi geografi. Kemudian yang ketiga, mengorganisasi informasi geografi. Yang keempat, menganalisis informasi geografi. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan geografi. Bapak Ibu guru hebat, saya lanjutkan ke rumusan masalah yang pertama. Adapun pembahasannya adalah langkah-langkah pembentukan wagana. Nah, sebelumnya kami melakukan suatu persiapan, setelah itu baru kita melakukan pelaksanaan pembentukan wagana. Yang pertama yang kita lakukan adalah penyusunan visi dan misi wagana. Kemudian yang kedua, syarat keanggotaan wagana. Ketiga, untuk lebih jelasnya kami membuat tugas pokok dan fungsi wagana. Selanjutnya, kami melakukan pelatihan-pelatihan wagana. Dan yang terakhir adalah evaluasi kegiatan wagana. Kita lanjutkan dengan penyusunan visi dan misi wagana. Adapun visi wagana adalah menjadikan wagana sebagai relawan penanggulangan bencana berbasis sekolah yang tangguh dan tanggap dalam upaya pengembangan pendidikan kebencanaan di sekolah. Adapun misi wagana adalah membekali keahlian yang cukup melalui pendidikan dan pelatihan secara periodik sesuai jenis bencana yang berpotensi terjadi di sekolah. Kemudian yang kedua, memimpin simulasi bencana setiap tanggal 26 per bulannya sesuai dengan arahan Gubernur Bali. Terakhir, memberikan pemahaman tugas pokok dan fungsi wagana dalam penanggulangan bencana. Dari visi dan misi tersebut, kami mempunyai motto yaitu Quick in Action and Reduce the Risk by Education.
Untuk saat ini, yaitu langkah awal, kami memasukkan seluruh siswa menjadi Wagana. Kemudian untuk kedepannya, kami membuat suatu syarat keanggotaan Wagana. Adapun syaratnya adalah anggota Wagana adalah seluruh siswa aktif di SMA Negeri 1 Banjarangkan yang telah memenuhi kualifikasi, yaitu berbadan sehat secara jasmani dan rohani, memiliki kemampuan memimpin dan memanage orang lain, kemudian bebas narkoba dan miras, selanjutnya memiliki nilai geografi minimal 70, aktif dan bersedia bekerja dengan tim, kemudian memiliki jiwa relawan untuk menanggulangi bencana, dan yang terakhir adalah bersedia mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh sekolah. Sementara untuk tugas pokok dan fungsi dari Wagana yaitu kita golongkan menjadi 3. Yang pertama adalah prabencana, yaitu menyusun rancangan safety briefing untuk bencana yang potensial terjadi di sekolah. Kemudian yang kedua, membacakan safety briefing setiap 2 kali seminggu, kemudian memimpin kegiatan simulasi bencana, menyiapkan jalur evakuasi menuju titik kumpul. Sementara saat bencana, tugas mereka adalah mengkoordinir dan mengarahkan pelaksanaan evakuasi, kemudian memastikan seluruh siswa selamat, kemudian memberikan pertolongan pertama pada korban bencana jika terdapat korban di sekolah. Kemudian untuk pasca bencana, mengikuti pelatihan simulasi yang diberikan oleh guru geografi saya sendiri, dibantu oleh pembina pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib dan juga pembina ekstrakurikuler PMR, dan yang terakhir adalah pelatihan oleh BPBD Kabupaten Kelungkung. Kemudian membuat catatan dan seleksi dampak bencana, selanjutnya melakukan evaluasi dan evakuasi. Selain itu adalah menyusun laporan kebencanaan yang terjadi di sekolah. Untuk pelatihan Wagana, pelatihan anggota Wagana yang baru dipimpin oleh guru geografi yang diberikan teori-teori tentang kebencanaan dan pemahaman tentang kecakapan geografi. Kemudian dibimbing juga oleh pembina ekstra pramuka dan PMR pada saat praktikum atau evakuasi dan simulasi. Kemudian yang terakhir, kami dibimbing atau dilatih oleh pada tahap 2 dibimbing oleh BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kelungkung. Untuk evaluasi terakhir, kami melakukan tes secara tertulis dan praktikum. Tes tertulis ini saya berikan dengan instrumen kuesioner dan checklist untuk memahami atau melihat adakah perubahan kecakapan geografi siswa setelah menjalani pelatihan dan pendidikan Wagana. Kemudian ada juga tes secara praktikum yang dibantu oleh 2 ekstra wajib, yaitu PMR dan pramuka. Berikut saya tampilkan dalam slide yaitu kegiatan pendidikan Wagana. Untuk yang pertama itu gambar siswa yang sedang melihat komputer, adalah kegiatan siswa dalam meningkatkan kecakapan geografi di bidang Acquiring Information Geography atau menemukan informasi geografi berupa data-data sekunder dan juga data-data primer. Nah, untuk saat ini mereka mencari di internet yaitu data-data sekunder yang bisa kita akses secara gratis dan global. Kemudian gambar selanjutnya adalah itu saya sendiri dibantu oleh Bapak Kalaksa BPBD Provinsi Bali, Bapak Imade Rentin, dalam memberikan edukasi kebencanaan melalui radio, siaran radio TPRI wilayah Denpasar. Sehingga saat itu guru memberikan informasi pendidikan geografi dan kebencanaan, siswa menyimak informasi tersebut. Nah, dari situ siswa akan terlatih kecakapan geografinya di bidang menemukan informasi-informasi geografi dari beberapa media, baik media internet, kemudian media elektronik, media cetak, bahkan lakukan observasi secara langsung. Setelah itu, siswa untuk gambar yang kedua itu menyampaikan hasil yang dia peroleh melalui temuan-temuan informasi geografi, yaitu organizing informasi geografi. Jadi mereka sudah mulai
mengolah informasi tersebut dan menyajikannya. Terakhir, itu gambarnya adalah menganalisis informasi yang mereka peroleh dalam membuat denah evakuasi bencana di sekolah. Jadi ada analisis kebencanaan. Dalam hal ini yang dilatih adalah kecakapan analisis informasi geografi, sehingga siswa bisa membuat suatu denah evakuasi melalui perhitungan-perhitungan dan analisis kebencanaan yang sesuai, sehingga denah tersebut relevan digunakan dan bisa memberikan informasi kepada siapapun yang berkunjung ke sekolah, baik tamu maupun warga sekolah itu sendiri. Jika terjadi bencana di sekolah, tempat yang aman bisa kita temukan. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, saya akan lanjutkan kerumusan masalah yang kedua, yaitu pembahasannya mengenai hambatan yang ditemui saat pembentukan Wagana. Biasanya apapun yang kita lakukan pasti terdapat suatu hambatan. Nah, hambatan bisa saja menjadi hambatan yang besar ataupun juga hambatan yang kecil. Nah, untuk Wagana, hambatannya adalah yang pertama waktu. Ya, pengrekrutan dan pelatihan terhadap siswa memerlukan waktu yang khusus, sehingga harus dibuatkan dan jadwal dan perencanaan yang matang agar tidak mengganggu proses belajar dan mengajar di kelas. Kemudian yang kedua adalah tempat. Di sekolah kami belum ada aula, jadi tempat latihannya adalah di lapangan upacara. Jadi lokasi atau tempat untuk mengadakan pelatihan cenderung di lapangan terbuka, sehingga jika musim penghujan, pelaksanaan pelatihan menjadi tidak representatif karena terguyur hujan dan kadangkala lahan menjadi becek. Kemudian untuk hambatan berikutnya adalah biaya. Saat ini karena masih tahun pertama, masih awal, belum adanya anggaran khusus mengenai Wagana. Jadi karena untuk saat ini Wagana masih bergabung pada ekstrakurikuler wajib. Bisa dia masuk pada geoscience dan juga ekstra yang dibantu oleh ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka. Kemudian yang terakhir hambatannya adalah sarana dan prasarana. Dalam pelatihan penyelamatan korban memerlukan sarana dan prasarana seperti perlengkapan medis yang tentu biayanya tidak sedikit. Berikut pada slide bisa dilihat kegiatan pelatihan Wagana setelah melakukan pendidikan teori dari guru-guru geografi. Yang pertama itu adalah gambar sosialisasi dan pelatihan yang diberikan oleh BPBD Kabupaten Kelungkung. Kemudian gambar selanjutnya yang paling atas adalah itu pada saat melakukan simulasi bencana pada tanggal 26. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana kalau terjadi korban. Nah, itu adalah latihan-latihannya. Terakhir, yang paling bawah itu merupakan anggota Wagana yang diambil dari perwakilan kelas atau ketua kelas dan siswa-siswa yang berminat untuk menjadi Wagana di sekolah. Bapak Ibu guru hebat, saya akan lanjutkan ke pembahasan rumusan masalah yang ketiga, yaitu dampak yang ditimbulkan dari pembentukan Wagana sebagai upaya untuk meningkatkan kecakapan atau keterampilan geografi siswa pada bidang kebencanaan adalah yang pertama, efektivitas dalam meningkatkan pengetahuan bencana. Kemudian yang kedua, meningkatkan tingkat persepsi risiko bencana. Kemudian yang ketiga, kesiapsiagaan individu dan sekolah makin membaik. Kemudian kalau kita lihat temuan penting adalah bahwa hasil dari pembentukan Wagana di sekolah dapat membangkitkan sikap kesiapsiagaan siswa sehingga secara tidak langsung dapat mengurangi risiko bencana yang terjadi di sekolah. Setelah melakukan pembentukan dan pelatihan Wagana, maka saya mulai melakukan kegiatan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kecakapan geografi siswa setelah mengalami pelatihan dan pendidikan Wagana. Ternyata berdasarkan observasi lanjutan dengan instrumen kuesioner dan checklist diperoleh hasil sebagai berikut. Dalam diagram tersebut terlihat bahwa terjadi peningkatan nilai kecakapan atau keterampilan geografi siswa, yaitu pada acquiring geography information, kemudian
organizing, dan analyzingnya. Jadi dampak yang ditimbulkannya sangat efektif untuk meningkatkan kecakapan geografi siswa di sekolah, terutama pada bidang kebencanaan. Jika kita perhatikan dari diagram tersebut, terlihat jelas bahwa terjadi peningkatan yang signifikan terhadap kecakapan geografi siswa pada bidang kebencanaan. Pada keterampilan memperoleh informasi atau acquiring geografi informasi mengalami peningkatan menjadi 93,18%, yang ditunjukkan dari meningkatnya kemampuan siswa dalam memperoleh informasi berupa data primer maupun sekunder. Adapun informasi yang dapat diperoleh adalah potensi bencana di Bali, mencakup daerah tempat tinggal mereka. Kemudian kedua, mitigasi bencana yang tepat. Kemudian cara evakuasi diri terhadap bencana. Kemudian peran serta sektor pendidikan pada bidang kebencanaan. Hari simulasi bencana, dan yang terakhir, tugas dan fungsi BPBD Provinsi Bali. Selain itu, siswa juga mencari informasi berupa data sekunder melalui media buku di perpustakaan sekolah dan media internet. Kemudian kalau kita lihat, kecakapan geografi siswa juga mengalami peningkatan pada keterampilan mengelola dan mengorganisasikan informasi-informasi geografi. Keterampilan menganalisis informasi geografi juga mengalami peningkatan. Masing-masing persentasenya adalah sebesar 70,06% untuk Organizing Information Geography dan 67,85% pada Analysis Geographic Information. Nah, hal tersebut dibuktikan dari kemampuan siswa dalam hal pembuatan denah jalur evakuasi bencana di sekolah dengan memperhatikan jarak antara satu gedung dengan gedung lainnya, kemudian daerah yang aman, dan penentuan pemasangan rambu-rambu arah evakuasi dan titik kumpul. Dalam pembuatan denah sebagai konsep pemetaan sederhana, siswa memiliki kemampuan untuk mengolah data-data geografis dan memberikan pemahaman analisis terhadap output atau produk yang dihasilkan berupa denah atau peta secara mini, sehingga dapat memberikan informasi yang lengkap terhadap penggunanya. Bapak Ibu guru hebat, dari seluruh rangkaian pembentukan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kegiatan ekstrakurikuler suplemen Wagara, diperoleh apresiasi terbaik berupa penghargaan sebagai Sekolah Pelopor Simulasi Bencana yang diberikan oleh Bapak Kalaksa BPBD Provinsi Bali tahun 2019, dan juga sebagai guru geografi yang memiliki gagasan atau ide tersebut memperoleh penghargaan sebagai inovator kebencanaan. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang best practice yang saya buat sebagai karya terbaik saya selama 1 tahun ini. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Banjarangkan atas izin dan dukungan yang telah diberikan. Manajemen sekolah, para waka, guru-guru, pegawai dan siswa SMA 1 Banjarangkan, pembina ekstrakurikuler Pramuka dan PMR, BPBD Kabupaten Klungkung, dan BPBD Provinsi Bali. Saya selaku pribadi dan mewakili sekolah menyampaikan terima kasih kepada Bapak Imade Rentin, Kalaksa BPBD Provinsi Bali, atas apresiasi dan penghargaan yang diberikan kepada kami. Terakhir, saya ucapkan terima kasih IGI Wilayah Bali. Melalui kesempatan ini saya dapat menambah pengetahuan dan berbagi pengalaman. Semoga menjadi inspirasi dan motivasi bagi Bapak Ibu guru hebat dalam melakukan kegiatan pengurangan risiko bencana di sekolah ataupun dalam penyusunan best practice karya terbaik Anda. Selamat Hari Guru Nasional. Semoga guru-guru Indonesia semakin maju, tangguh, dan berkualitas walaupun saat ini kita berada pada masa pandemi COVID-19. Jika masih ada kesempatan, sampai jumpa lagi Bapak Ibu guru hebat di simposium selanjutnya. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.